Shalom, selamat pagi saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali. Mari kita bersama-sama menikmati renungan pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita dasari di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur buat kasih setia penyertaan-Mu bagi kami di dalam sepanjang kawal malam. Kami boleh beristirahat, tidur dengan baik. Engkau sudah melepaskan keletihan kami sepanjang hari yang sudah kami lalui, dan kami boleh menikmati udara yang segar di pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi landasan hidup kami. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus memberi kemampuan bagi kami membaca firman-Mu serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, inilah kami umat tebusan-Mu, siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kekasih-kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20, satu ayat saja. Demikian firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara kekasih-kekasih Kristus, mari kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Dan pada akhirnya kita mengakui bahwa kehadiran Allah senantiasa nyata dalam setiap orang percaya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara kekasih-kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang percaya bukan berarti bebas dari masalah dan kesukaran. Menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengikut Kristus tidak terlepas dari masalah. Ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab, saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidupnya. Saya pernah membuat satu status di FB saya bahwa kesukaran, pencobaan itu merupakan, bahkan tantangan itu merupakan bahan bakar mencapai kesuksesan. Ya, jadi orang percaya tidak terbebas. Cobaan, tantangan silih berganti. Namun sejauh mana kita berpengharapan di dalam pertolongan Tuhan, ya, berpengharapan dalam pertolongan Tuhan, maka pertolongannya akan nyata dalam hidup kita. Kata Tuhan, Dia sudah mengajak kita, mari semua yang letih lesu, berbeban berat, mari datang kepadaku. Ya, tinggal apapun menjadi masalah, apapun tantangan dalam perjalanan hidup kita, mari datang kepadanya, karena hanya Dialah yang memberikan pertolongan yang sempurna. Ya, manusia terbatas memberi pertolongan sempurna, tapi Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, dalam Alkitab contoh Daud yang hidup karib dengan Tuhan. Dia juga tidak luput dari masalah. Ya, Ayub, saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi khususnya di ini Mazmur Daud ini, ya, tulis saat dia melarikan diri
Kalau saudara, ini tadi kita satu ayat membaca di ayat ke-20 pasal 34 itu. Saudara kalau baca dari pasal ayat 1 sampai 23 di pasal 34 ini, saudara kudu kasih Tuhan. Pada saat itu Daud ini sedang melarikan diri dari kejaran Saul yang berusaha ingin membunuhnya. Masalah atau tidak itu? Orang yang mau niat membunuh kita, membunuh fisik, membunuh karir kita, membunuh apa menjadi talenta karunia yang istimewa bagi kita. Banyak cara orang membunuh ya, dengan berbagai strategi. Jadi Daud ini menuliskan ini ketika dia mengalami pencobaan, tantangan yang sangat berat, tidak mudah bagi dia, terancam hidupnya, terancam ingin dibunuh oleh karena iri hati. Ya, kalau saudara ingat apa bangsa Israel nyanyikan itu, Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu. Mendengar begitu sudah benci yang namanya si Saul, iri kepada Daud, sehingga dia ingin membunuh Daud. Saudaraku dikasihi Tuhan, saat lari ke daerah Filistin, Raja Filistin mengenali dia sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak prajurit Filistin. Tuh, Daud itu udah banyak membinasakan orang Filistin. Sehingga raja itu pun berniat membunuhnya. Nasib Daud benar-benar berada di ujung tanduk. Dalam keadaan terjepit ini, sesungguhnya Daud punya alasan untuk menjadi takut dan cemas. Tapi pandangannya ia arahkan kepada Tuhan dengan mengingat-ingat kebaikan Tuhan di waktu-waktu lalu, sehingga ia tetap mampu melihat kebaikan di balik kemalangan, sehingga bibirnya tak berhenti untuk memuji-muji Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-9, bahkan itu kerap kali dinyanyikan, saudaraku kasih Tuhan, dengan lagu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Patut kita mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Di Mazmur pasal yang 34 ayat 9 ini berkata, saudaraku, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi setiap orang yang berlindung pada Tuhan merasakan kebahagiaan. Kata kecaplah di dalam bahasa Ibrani ta'am, artinya merasakan. Dalam keadaan yang seakan tiada harapan, Daud selalu mengingat akan kebaikan Tuhan yang telah ia rasakan sepanjang hidupnya. Itulah kalimat kecaplah di dalam bahasa Ibrani ta'am. Sedangkan kata lihatlah dalam bahasa Ibrani ra'ah. Ra'ah itu artinya memperhatikan atau memeriksa. Daud ingat betul bagaimana Tuhan sanggup menolongnya saat ia bertarung hebat dengan binatang buas. Ya, dia bertarung dengan singa beruang, ya, yang hendak menerkam kawanan domba yang digembalakannya.
Kalau dulu Tuhan turut campur tangan saat ia berperang melawan musuh dan menang, maka Tuhan yang sama pasti sanggup menolongnya dari pergumulan yang berat ini. Daud pun dapat berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, di dalam ayat 11 itu saudaraku tertulis. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak seorang pun dari kita yang tak pernah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Tak seorang pun dari kita yang tak pernah. Semua tentu pernah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Coba saudara ingat belas kasih Tuhan dalam hidup saudara hingga saat ini. Jadi karena itu tiada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Harus mengucap syukur dalam segala hal. Demikian firman Tuhan bagi kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal kita fine-fine saja atau baik-baik saja. Tetapi ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita terjolimi, ketika kita tertipu, ketika kita teraniaya, sanggupkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ketika kita mengucap kebaikan Tuhan, saudara-saudaraku, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai yang begitu dahsyat. Ketika saya mengalami berbagai terpaan badai di dalam perjalanan kehidupanku, saya memiliki kekuatan baru, bagaikan burung rajawali terbang tinggi. Demikian juga bagaimana kita berselancar di atas badai. Berselancar di atas badai, saudaraku. Ya, semakin besar badai itu, semakin kita bisa lebih meningkatkan kreativitas kita untuk berselancar, menikmati badai hidup itu. Saudara kekasih-kekasih, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan itu hebat dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Tuhan menolong kita, memampukan kita mengecap dan melihat ta'am dan ra'ah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas renungan pagi ini yang mengingatkan kami dapat menyadari akan kasih setiamu dan kebaikan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga luapan syukur tidak akan pernah berhenti dari hati kami yang kami ungkapkan melalui mulut bibir kami di dalam puji-pujian kami sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, di dalam perjalanan kehidupan ini, bahwa kami tidak akan pernah terlepas dari segala pencobaan dan masalah. Namun mampukan kami bersama dengan Tuhan cakap menanggung segala perkara. Kami boleh keluar jadi pemenang. Kami boleh terluput dari segala ancaman maut. Kami boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami mohon berkat anugerah-Mu Tuhan, perlindungan-Mu bagi setiap pendengar renungan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Bahkan dimanapun renungan atau firman Tuhan yang boleh ditabur, kiranya Engkau jadikan menjadi benih yang berakar, bertumbuh, bahkan berbuah
di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, lawat mereka, beri kesembuhan. Demikian juga yang berbeban berat, kiranya Tuhan yang menolong. Mari kita arahkan hati kita, mari kita terima berkat dari Tuhan. Berkat anugerah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan penghiburan Roh Allah yang Kudus, itulah menyertai kita saat ini terus sampai Maranatha. Haleluya. Amin.